saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya, Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengunjungi Inilah Televisi dalam channel YouTube. Semoga kunjungan Anda menjadi manfaat buat kita semua, baik buat saya maupun buat kalian semua yang melihat channel Inilah Televisi. Sudah 18 kali pertemuan kita yang terdahulu menjelaskan satu demi satu tatanan bagaimana menjadi seorang sutradara berbagai program televisi melalui pendekatan video klip musik. Kali ini saya coba akan merangkum dari 18 kali pertemuan itu dalam sebuah rangkuman yang akan menjelaskan kita bagaimana sesungguhnya menjadi sutradara program televisi atau sutradara video atau apapun namanya yang banyak disebut oleh semua kalangan. Intinya adalah menjadi sutradara saat ini begitu penting karena produk turunan televisi sudah memungkinkan kita untuk menjadi seorang sutradara, seorang pembuat konten, dan sekaligus mampu memiliki channel televisi. Hal ini menjadi penting buat kita semua karena kualitas produksi video yang ditayangkan oleh YouTube tentu akan dievaluasi ke depannya. Nah, ketika kita tidak mampu melewati apa yang menjadi kriteria oleh YouTube atau yang lainnya, maka kita akan tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kita dalam channel televisi kita. Moga-moga pertemuan demi pertemuan bermanfaat, dapat menjadi sebuah inspirasi menjadi sutradara video. Yang pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membangun angle, membuat bentuk-bentuk shot, framing, bagaimana membangun sebuah framing dalam komposisi yang menarik. Karena gambar yang menarik akan memuaskan estetika penonton kita. Tunjukkan kepada penonton kita apa yang sulit dilihat oleh mata telanjang dalam objek yang kita ambil. Karena itu akan menentukan, akan memuaskan keingintahuan penonton terhadap apa yang kita tawarkan, terhadap gambar yang kita tawarkan. Yang ketiga, bangun shot-shot yang spektakuler sehingga mampu membangkitkan emosi penonton kita. Itulah televisi. Filosofinya adalah tampak dekat. Televisi itu berfilosofi adalah close up, tampak dekat. Oleh sebab itu, tunjukkan apa yang kira-kira penonton ingin ketahui dari set yang kita bangun. Selain dari itu, televisi tetap akan eksis karena filosofinya, yaitu hidup, bergerak, dan sinkron. Nah, untuk bisa menjadi hidup, sebuah gambar menjadi hidup walaupun dia bergerak dan sinkron, tentu ada teknik-teknik untuk membangunnya. Lighting adalah salah satu teknik untuk menjadikan gambar itu hidup. Perlu diingat, layar televisi adalah layar 2 dimensi. Bangkitkan agar ia muncul menjadi 3 dimensi. Oleh sebab itu, penataan lighting perlu dipelajari dengan baik. Apa itu backlight, apa itu key light, apa itu fill light, perlu dipahami dengan baik. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan pendekatan filosofi televisi yang adalah hidup, bergerak, dan sinkron. Dekorasi dan panorama atau alam yang mau kita ambil tentu harus kita pahami sehingga kita mampu meletakkan dari mana angle kamera. Angle akan menentukan gambar kita.
seberapa baik gambar kita yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu meletakkan angle kamera. Selain dari itu, kita harus mempelajari benar tentang naskah yang akan kita produksi. Dalam hal ini adalah lagu, video klip, musik. Oleh sebab itu, kita perlu memahami lagu itu secara keseluruhan. Baru kita buat skripnya. Kemudian kalau perlu kita tulis storyboardnya. Kita juga buat jadwal atau schedulingnya. Sehingga apa yang kita rencanakan akan menjadi tepat waktu. Sikap kita sebagai sutradara juga perlu diperhatikan. Tidak ngotot terhadap apa yang menjadi keinginan kita, tetapi lebih lentur. Memang perlu tegas, tetapi tidak arogan. Selalu memberi ucapan terima kasih, selalu memuji segala bentuk shot yang ditawarkan oleh kameramen. Selalu berterima kasih kepada artis ketika dia berperan dengan baik. Dan tegur dengan lembut, dengan lemah lembut. Bukan mengkritisi dengan menjatuhkan, tapi mengkritisi dengan membangun. Dan selalu menggunakan kata tolong dalam segala hal yang kita kehendaki terkait dengan sebuah sistem produksi. Alur cerita juga harus dipahami. Pergerakan kamera harus dipahami. Penyambungan gambar yang runtun juga harus dipelajari. Sisipkan adegan-adegan dalam video klip kita untuk belajar apa itu imaginary line, apa itu blocking, apa itu two shot, group shot, three shot, dan juga apa itu oval shoulder. Dari sana kita bisa belajar bagaimana membangun sebuah cerita nantinya. Walaupun dalam video klip musik yang kita buat tidaklah bisa banyak cerita yang kita bangun. Mungkin 1, 2, 3 shot kita bangun sambil belajar bagaimana membangun sebuah pergerakan yang runtun. Kita belajar bagaimana membangun sebuah shot yang dikenal dengan the plopping shot. Teruslah belajar. Teknik bagaimana membuat video klip itu penting. Karena yang ditawarkan oleh sistem yang digunakan oleh Android atau apapun yang ada di handphone kita, ada kalanya tidak memenuhi standar sistem produksi untuk video klip. Teknik video klip yang pertama adalah rekam dulu suaranya. Berikutnya rekam vokalnya atau artisnya dengan menggunakan guide yang bersesuaian dengan audio yang sudah kita rekam. Sehingga apa yang diucapkan lips dengan apa yang ada di audio masternya. Jangan lakukan angle dan bentuk shot yang sama, karena akan terdapat jumping shot. Setiap shot yang diambil, upayakan bentuk shot yang berbeda. Apakah juga dibutuhkan angle yang berbeda? Tentu tergantung kepada penyambungan-penyambungan gambar yang akan kita lakukan. Intinya, setiap shot baru harus berbeda angle atau bentuk shotnya dari gambar sebelumnya. Tahap awal dalam belajar membuat video klip musik, jangan gunakan banyak special effect dalam bentuk editing. Saya sarankan cukup gunakan 2 efek saja. Yang pertama cut, yang kedua dissolve atau crossfade. Karena kita akan belajar dari sana bagaimana bisa membangun sebuah rhythm editing. Gunakan guiding cuttingnya, pergantian shotnya, rhythm pada lagu, bukan pada waktu. Walaupun
ada beberapa alasan kenapa kita harus menukar gambar. Banyak alasan kita untuk kenapa kita harus menukar gambar. Misalnya cutting on dialog, ada cutting on color, cutting on interest, dan lain sebagainya. Tampilkan gambar yang baik, karena membuat video sebetulnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk ditonton orang-orang lain. Menyenangkan menjadi sutradara video. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar agar kita benar-benar bisa mengikuti tren berkomunikasi dengan video. Lakukan latihan-latihan terus membuat video, bukan hanya lagu yang diisi oleh vokal, tapi lagu yang diisi oleh gambar apa aja keseharian kita. Misalnya keseharian kita sebagai tukang kayu. Masukkan gambar-gambar bagaimana kita mengolah kayu dalam sebuah lagu. Misalnya kita suka memasak. Masukkan gerakan-gerakan kita memasak sambil belajar urutan bagaimana memasak. Itulah berikutnya nanti yang akan mampu membuat kita menjadi pembuat video klip yang instruksional, how to. Misalnya, bagaimana membuat kursi. Kalau kita nggak belajar bagaimana membangun shot, membangun sebuah cerita, maka video yang kita tawarkan dalam membuat kursi kadangkala bisa membingungkan penonton kita karena kita tidak mengurut adegan per adegannya. Demikian juga jika kita ingin membangun sebuah program yang disebut sebagai program, katakanlah berita, katakanlah talk show, kita harus belajar imaginary line. Kita harus belajar membangun shot yang beruntun. Kita harus belajar komposisi. Kita harus belajar angle. Kita harus belajar keseluruhan dari pergerakan kamera. Alasan zoom juga perlu kita pelajari. Alasan move juga kita perlu pelajari. Alasan low angle, high angle, atau normal angle juga perlu kita pelajari. Sehingga apa yang kita tawarkan menjadi enak ditonton dan menontonnya enak. Tidak ada jalan lain kecuali berlatih dan berkeinginan untuk menjadi seorang pembuat video. Apakah video akan kita tonton sendiri? Apakah kita akan share melalui berbagai channel? Tapi perlu diingat bahwasanya ke depan saya pikir kita harus bisa membuat video yang sungguh-sungguh berkualitas. Karena kenapa? Karena pasti channel YouTube akan menseleksi itu agar kita mampu membuat yang terbaik. Teruslah belajar. Berikutnya saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana membuat film dokumenter, bagaimana membuat biografi, bagaimana membuat magazine, bahkan bagaimana membangun sebuah program dialog, dan tentu saja sinetron. Nah, sinetron membutuhkan pengetahuan keseluruhan dari sistem produksi televisi. Kalau tidak, dia akan tidak menjadi baik. Program-program lain masih bisa melanggar aturan tentang imaginary line, tentang komposisi, tentang apa. Tapi pada sinetron tidak bisa karena kewajaran dituntut sangat tinggi. Sementara program video klip musik bisa bermain-main dengan angle-nya karena tidak ada jumping shot di sana. Tergantung selera kita, tetapi ada aturan yang membuat jadi indah. Ritme editingnya, bentuk shotnya, komposisinya, dan lain sebagainya. Menjadi sutradara sebuah video sangat menyenangkan. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mau mempelajarinya. Saya sudah berbagi pengalaman saya akibat dari pekerjaan saya
yang lebih dari 7 tahun saya menjadi editor, sudah lebih dari 500 video klip yang saya sutradarain, mendekati angka 100 kalau untuk sinetron, untuk filler atau spot program ratusan sudah saya buat. Jadi apa yang saya katakan ini adalah pengalaman banyak orang dan pengalaman saya pribadi serta pengetahuan yang saya dapat dari sistem pendidikan televisi. Saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang memberikan banyak pengetahuan tentang televisi pada saya. Walau saya hanya hingga tahun 95 berada di sana. Tapi banyak pengetahuan yang saya dapat dari sana dan saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada YouTube yang telah memberi kesempatan kita untuk memiliki sebuah stasiun televisi. Terima kasih juga saya kepada KineMaster yang telah menjadikan saya mudah untuk mengedit. Karena tidak mungkin rasanya kita memiliki mesin editing pada saat zaman-zaman tahun 90-an karena begitu mahalnya harganya. Tapi dengan adanya KineMaster kita menjadi mudah. Terima kasih untuk itu KineMaster. Dan saya juga terima kasih kepada Bensound yang membuat saya bisa belajar atau sharing pengetahuan saya dengan saudara-saudara saya karena ada musik yang saya dapat download gratis. Terima kasih Bensound. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang mau berkunjung ke Inilah Televisi di channel YouTube. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa, salam bahagia, sejahtera, dan tetap sehat dan bergembira.